Baik, Bu. Bentar ya. Baik Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Pada ketua kelas silakan jadi dipimpin doanya. Baik, Ibu akan cek hadir dulu ya. Anissa Fitriani, hadir Bu. Mirati, Hadir, Bu. Gazi, Ibu. Rizat, Ibu. Zulfa, hadir Bu. Putri Melinda, Hadir, Bu. Naila, Hadir, Bu. hadir semua ya, Bu. Baik Anda semua, minggu kemarin kan Ibu sudah pernah bilang kan bahwa hari ini kita akan mempelajari teks geografi. Nah, kalian pernah ngerasain kehilangan nggak? Nah kan, ada seorang wanita di Aceh yang mengalami masa sulit, dari rumahnya terbakar, suaminya meninggal, dan dia juga turun di medan perang selama puluhan tahun. Nah, kalian tahu itu siapa? Nggak tahu ya. Dia itu adalah Cut Nyak Dieng, berasal dari Aceh. Nah, sebelum kita membahas biografi Cut Nyak Dieng itu, kita akan membahas apa itu teks geografi. Oke, dari kalian sudah tahu apa itu teks geografi? Teks geografi itu biasanya itu itu menceritakan kehidupan seseorang atau tokoh yang semacam ya menginspirasi, betul. Ada juga teks geografi itu berisikan kisah suatu tokoh dan mengalami kehidupannya. Itu ditulis seorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Biasanya pada umumnya ini teks geografi berisi sejarah hidup seseorang sejak lahir sehingga saat ini, bahkan sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Selain itu juga bisa mencantumkan permasalahan yang pernah dihadapinya atau prestasi-prestasi yang pernah dialaminya juga. Terus dari tujuan teks geografi. Tujuan teks geografi ini ada menceritakan kehidupan seseorang atau tokoh maupun figur sejarah, mulai dari latar belakang keluarga, pendidikannya, pengalaman hidupnya, sehingga pembaca itu mengambil hikmah atau menjadikan sebagai inspirasi dan menerapkan di dalam kehidupan mereka. Selanjutnya itu ada ciri-ciri teks geografi. Itu berisi fakta yang didasarkan pada pengalaman tokoh dan juga menceritakan peristiwa yang penting yang dialami tokoh sama yang tujuan tadi ya, ada semua. Ya, Bu. Nah, selanjutnya ada struktur teks geografi. Kalian udah tahu apa aja strukturnya? Dia ada 3 struktur, yaitu ada orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Yang pertama itu ada orientasi. Itu adalah berisi pengenalan tokoh seperti nama, tanggal lahir, tempat lahir, dan latar belakang keluarganya atau tokoh tersebut.
Yang kedua itu ada berisi peristiwa. Itu berisi pengalamannya, prestasinya, perjuangannya dari lahir sampai beliau tiada juga. Terus ada reorientasi, itu berisi kesimpulan atau keteladanan yang bisa dapat kita ambil dari tokoh tersebut. Oke, nah. Terus ada kaidah pembahasaan teks biografi. Yang pertama itu menggunakan kata ganti orang ketiga, orang ketiga tunggal, seperti ia, dia, beliau, dannya. Kata ganti ini biasanya dipakai secara bervariasi untuk penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Terus juga yang kedua menggunakan kata ganti petunjuk yang dipakai untuk menggantikan hal yang telah disampaikan sebelumnya. Terus menggunakan penanda waktu berupa konjungsi seperti sejak atau ketika. Terus menggunakan kata depan yang menunjukkan keterangan waktu seperti pada, kala, dan terus yang terakhir itu menggunakan penanda waktu berupa nominal seperti nantinya dan kelak. Kayak itu saja materi kita pada hari ini. Jadi Ibu akan memperlihatkan teks biografi Cut Nyak Dien. Nah, ini adalah foto Cut Nyak Dien. Nah, Anda semua, Ibu akan memperlihatkan ini adalah biografi Cut Nyak Dien. Coba perhatikan Anda pakai jelas. Enggak, Bu, jelas nanti Bu, misalkan Bu. Ini Anda. Nah, Oke. Coba bisa bacakan biografinya Cut Nyak Dien ini. mari teks biografi Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah pahlawan nasional perempuan asal Aceh yang dikenal karena kegigihannya melawan penjajahan Belanda. Dia lahir di Aceh besar pada tahun 1848 dari keluarga bangsawan dan religius. Sejak kecil, Cut Nyak Dien dididik dengan nilai agama dan adat Aceh yang kuat sehingga membentuk karakter berani dan tegas. Perjuangan Cut Nyak Dien dimulai setelah suami pertamanya, Tengku Cek Ibrahim Lamna, gugur dalam perang melawan Belanda. Ia kemudian menikah dengan Tengku Umar dan bersama-sama memimpin perlawanan rakyat Aceh. Setelah Tengku Umar gugur pada tahun 1899, Cut Nyak Dien tetap melanjutkan perjuangan meskipun kondisi fisiknya semakin lemah. Pada tahun 1901, Cut Nyak Dien ditangkap dan diasingkan di Sumedang, Jawa Barat. Ia wafat pada tahun 1908. Atas jasanya, Cut Nyak Dien ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia dan dikenang sebagai simbol keberanian serta keteguhan dalam melawan penjajahan. Oke, terima kasih ya Nisa. Silakan Anda beri tepuk tangan untuk Nisa. Oke. Nah, dari penjelasan Nisa tadi membaca ini, di sini tuh terdapat ada struktur teks biografi. Anda tahu di mana saja strukturnya? Ya, Ada. Oke, Ibu akan jelaskan. Yang pertama itu ada struktur apa tadi? Orientasi. Orientasi itu orientasi itu terdapat pada paragraf pertama, yaitu silakan Anda lihat ya, yaitu terdapat ada namanya, ada
ada tempat lahirnya, ada tanggal lahirnya, dan juga belakang beliau. Terus ada peristiwa. Kalian tahu di mana? Berapa? Benar sekali ya Nanda. Itu kedua itu perjuangan Cut, yang dimulai dari setelah suami pertamanya meninggal dunia. Terus yang ketiga reorientasi. Di mana ayo? Tanggal berapa? 3 kita sekali. Itu ada pada paragraf terakhir, yaitu kita lihat di sana itu ada keteguhan dalam melawan penjajah. Itu bisa kita ambil hikmahnya. Dari teks biografi ini kita bisa mengambil nilai-nilai sikap dari Cut Nyadir ini seperti berani, pantang menyerah, dan juga cinta tanah air yang ada semua. Baik Ananda, dari materi yang aku sampaikan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, tidak ada ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat latihan, yaitu teks biografi. Jadi teks biografi ini terserah kalian membuat tentang apa, bisa dari keluarga atau dari orang yang menginspirasikan kalian. Nah, itu akan membagikan materinya ya. Ini bertanya Bu. Ya. Ini bikinnya di buku apa Bu? Bikinnya itu di buku latihannya ya. Bawa buku latihannya kan? Bawa Bu. Bu, izin bertanya Bu. Ya. Ini dibikinnya berkelompok atau sendiri-sendiri Bu? Sendiri-sendiri. Baik Bu. Oke. Ibu akan kasih waktu 10 menit atau 15 menit untuk kalian mengerjakan teks biografi tersebut. Pokoknya itu terserah kan Bu? Terserah. Seperti selain pahlawan boleh kan Bu? Boleh. Artis Bu? Boleh. Mau siapa itu? Ada artis yang menginspirasi kan Bu? Iya, boleh. Anissa boleh Bu? Siapa? Saya mau bikin nama Anissa di sini. Tidak mampu boleh Bu. Boleh. Asal menginspirasi yang baik ya. Ya, Bu. Bisa ditiru. Ya, Baik, Bu. Ibu. Silakan mengerjakan Ananda. Ibu sekalian dibikin sama strukturnya juga Bu? Boleh. Kalian buat dari pertama kan teksnya orientasi. Kalian buat di sana ini Bikin orientasinya Bu. Ya Bu. Oke. Selamat mengerjakannya Ananda. Apa ada yang ditanya lagi? Tidak Bu. Tidak. Ibu serang dulu. Ibu serang dulu. Itu musik belum nih. Musik. Bagaimana Nanda siapa yang dibuat? Ini orientasinya ini kan Bu? Oh betul. Pasti dari dia lahir sama kakak lahirnya kan Bu. Terus istilah keluarganya kan Bu? Kalau Iya. orientasi itu. Ini kamu buat siapa ini? Saya bikinnya yang pahlawan Bu. Siapa itu?
Insinyur Soekarno. Wah, benar sekali. Mirati gimana? Gimana? Yang Ini apa ini Mirati? dia ada alat tinggi, Bu. Wah, Iya, Bu. kok ketawa Mirati? Wah, ini bagus Mirati. Oke. Ya, mana? Ya, lanjut ke Nanda. Saya bisa ada yang ditanya. Tadi ada orientasi sama Peristiwanya. peristiwa itu berarti perjalanannya selama saya. Betul. Berarti prestasi ini masuk ke dalam Beratas peristiwanya. berarti kalau paradigmanya tadi ada orientasi Itu kesimpulannya atau bisa kamu buat apa yang menginspirasi kamu dari sikap atau yang membuat kamu terinspirasi itu dari tokoh. Oke, bisa. Oke, Nanda, waktunya tinggal berapa Ustaz? 5 menit lagi. Ibu tunggu ya. Ya, Bu. Sedikit lagi, Bu. Oke. Oke, Nanda, waktunya udah habis. Silakan perwakilan dari kalian yang maju ke depan. Ya, Bu. Oke. Silakan berarti yang maju ke depan. Baiklah, saya akan menceritakan tentang RA Kartini. RA Kartini adalah pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan. Ia lahir pada 21 April 1979 di Jepara, Jawa Tengah. Kartini berasal dari keluarga bangsawan Jawa sehingga ia sempat mengenyam pendidikan di ELS hingga usia 12 tahun. Namun, setelah itu Kartini harus menjalani tradisi pingitan sehingga tidak dapat melanjutkan sekolah. Meskipun demikian, semangat belajarnya tidak padam. Kartini banyak membaca buku dan berkorespondensi dengan teman-temannya di Belanda. Melalui surat-surat tersebut, Kartini menyampaikan pemikirannya tentang pendidikan, kebebasan berpikir, dan kesetaraan hak bagi perempuan. Kartini menikah dengan Raden Adipati Joyodiningrat, Bupati Lembang. Setelah menikah, ia tetap mendukung pendidikan perempuan dan membantu mendirikan sekolah untuk anak-anak perempuan. Sayangnya, Kartini wafat pada usia muda, yaitu 17 September 1904 setelah melahirkan anak pertamanya. Pemikiran Kartini kemudian dibukukan dalam karya berjudul Hadis Belah Terbelah Terang yang hingga kini menginspirasi perjuangan perempuan Indonesia. Untuk mengenang jasanya, 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Terima kasih ya. Silakan beri aplaus untuk Kartini. Nah, jadi anak-anak semuanya, kesimpulan dari teks biografi ini yaitu teks yang menceritakan riwayat hidup seseorang yang dianggap memiliki peran penting dan dapat menginspirasi kita. Ada juga 3 struktur teks biografi. Yang pertama orientasi, kedua peristiwa, ketiga reorientasi. Orientasi ini berisi tentang pengalaman tokoh seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan latar belakang.
Yang kedua, peristiwa itu berisi pengalaman, perjuangannya dan prestasi tokoh. Yang ketiga, reorientasi itu berisi kesimpulan atau teladanan yang dapat kita ambil. Terus ada tujuan mempelajari teks biografi ini agar kita dapat meneladani sikap, perjuangan dan nilai-nilai positif yang kita ambil dari tokoh tersebut. Baik Ananda, itu saja kesimpulan kita pada hari ini tentang teks biografi. Nah, Ibu akan memberikan kalian PR, yaitu membuat teks biografi di rumah tentang keluarga kalian. Biasanya kalian melihat keluarga kalian itu siapa yang menginspirasi kalian, penyemangat hidup kalian, itu yang bisa ditiru. Nah, karena waktu kita sudah habis, Ibu tutup ini saja. Ya, silakan kita kelas. Baik, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selamat beristirahat ya Nanda. Baik.